Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-walid tawhid, al-ba'isi maliki wasi sahib, alimul kaini wal kaini wal zahil zahib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim wa saqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sallallahu alaihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azama fi mulkin nabi kuntu syafi'an yaumil qiyamah. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Hadratul mukaramin, para alimin ulama ustadz kiai, filosof yang berada di perumahan Negara Sri yang senantiasa saya hormati dan semoga Allah muliakan. Khusus yang berada di majlis ini, alladzi lam yuzkar ismu fawahidan lan qasali ta'zimihi matan hayati. Pada sesepuh tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Negara Sri yang kita semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada peraturan pemerintahnya baik sipil maupun militernya, lebih pada Bapak Agus Antoro selaku dari Brimob yang berada di ujung selatan kalau nggak salah, yang saya tahu awal dari era 2000 awal 8 itu seorang pahlawan di Negara Sri. Saya doakan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupannya senantiasa tercapai apa yang menjadi cita-cita beliau. Karena tahu saya secara pribadi nggak pernah yang jelek. Awal pengen punya bangunan musola, kasihnya masjid. Kemarin ada cita lagi pengen bikin madrasah. Semoga dikabul Pak Agus. Madrasah buat anak kita ngaji. Baca kata-kata pengen punya rumah banyak, pengen punya istri banyak, itu bagus. Istri cuma cukup satu sih, satu degar, satu di WC ya. Satu lagi nanti di Mas, satu lagi di Jogja pas ketika kumpul jadi satu. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa saudara, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan tidak ketinggalan mantan pacar saya, nggak sebentar nggak bisa saya. Benar Pak, mantan pacar saya dulu kan pacar sekarang sudah jadi istri. Adinda Siti Khadijah, baru kali ini Pak saya itu nyebut Adinda. Biasanya Siti dia yang senantiasa menemani saya hidup, mendampingi dalam rangka menerima qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa taala di rumah Negara Sri yang senantiasa saya banggakan. Segala puja dan puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu daimaini mutarazimaini ala bibina syafi'ina wa sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'ti qailuha ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
lebih pada Qasimul Awqat Bapak Taufik Akbar yang pada malam hari ini berikan waktu kepada saya. Ini nanti mau jam berapa Pak Taufik? Cukup 2 menit, 1 menit atau bermenit-menit atau semau saya? Ya bagus, karena suara saya agak berasa. Kemarin malam minggu saya nemuin Pak Bagus nyanyi. Ya bagus. Tuh pura-pura nggak benar lagi. Ya malam minggu nemuin Pak Bagus nyanyi. Saya ditemuin Pak Bagus. Akhirnya saat ini suara saya seret-seret bahasa kami kebanyakan nyanyi, bukan kebanyakan sholawat. Karena apa ya? Karena satu, menghormati pejuang-pejuang dalam rangka sedikit menelaah. Kita kadang-kadang ketika di bulan Agustus merasa orang yang punya amanah cuma kadang mengabaikan amanah. Generasi penerus cuma nggak merasa menjadi generasi. Kenapa saya kata seperti itu? Karena amit-amit bukannya saya sombong, disuruh nyari bambu buat bendera, simbol daripada alat yang dulu dipakai para pahlawan untuk melawan penjajah baik Belanda, Jepang, Inggris. Itu bambu. Kadang-kadang sekarang milenial diganti sama pralon. Betul nggak Pak? Hah? Pralon. Kadang-kadang saya berpikir ini kira-kira dulu jadinya jatuhnya itu terus bukan ya? Ntar tahun-tahun sudah lah. Makanya saya ingatkan, walaupun dosa sejelek mungkin, kita bukannya memandang itu babunya sekarang nggak sehingga Pak. Cuman dulu ketika para pahlawan, ketika malah penjajah, cuman babu diusiin, padahal yang namanya penjajah alat perang sudah canggih, pakai granat, pakai tembak. Kalau kata Pak Agung udah pakai akaput, sudah kita berburu cuman karena la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya kayyum ya kayyum. Ya, kalau karena dulu saya ingat sama kakek saya di Kaki Jayamot, gue yang kepengen harus gabah sekitar luar. Bosan yang kayu apa kan? Ya kalimat yang tak temu yang dijadikan guruku. Wah, karena pengen sholat rambukan si kedengan mau dijurno yang rumah. Dan tak usah karena pulau lebih baik kadang pasang pulau, cuma pulau nang pasang bisa. Hati saya masih kotor, jiwa saya masih banyak dosa. Akhirnya walaupun baca berkali-kali belum dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ketika sesepuh kita, ketika membaca tulusnya hati, banyaknya riyadhah yang ia jalankan, banyaknya tirakat yang ia jalankan, akhirnya menjadi suatu perantara dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan. Yang kayak yang ceritakan oleh Kiai Babas Butet Cirebon Luang Islam Pagar Surabaya. Beliau kondisinya itu Basim atau Dusun Basim belum mau memulai perang sebelum Babas Butet itu datang. Karena apa? Orang yang dijatah untuk menurunkan daripada pesawat-pesawatnya penjajah itu beliau dengan sebutir apa namanya itu anak tasbih Pak, dilemparkan ke atas sama dipukul tahu pesawatnya jatuh. Nah saat ini kita paling lempar begini mau balik ke muka kita ya. Karena apa? Tidak ada rasa ikhlas, tidak adanya rasa ketulusan dalam melaksanakan suatu amal. Iya, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Kalau belum kan enggak. Kalau bisa kita itu beri apa kepada negara, bukan kita dapat apa dari negara. Ya bareng-bareng kita muhasabah diri, apalagi di event-event memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Awal kita melaksanakan Maulid Arba'in yang sering disampaikan, yang pernah kemarin saya sampaikan di grup. Mohon maaf ketika ada yang sekiranya tersinggung, bukan apa bahasanya ingin enggak Pak, membuat singgung sama enggak ataupun grup. Sama-sama sadar diri, setiap tahun muter-unut 1.000, 2.000, beribu-ribu kita keluarkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai seharusnya kita diskusikan panganan, makanan. Masa iya
habis adanya kita hadir di masjid seperti ini, tahu-tahu pulang, belum buka pintu rumah, jalan 5 langkah dari masjidnya, naik motor sambil ngomong, aduh, kalau sampai kan Semeru cuma pisan, ada saya. Hal-hal yang seperti itu yang seharusnya bukan tujuan utama bagi kita, kadang-kadang kita jalankan. Padahal itu sudah jauh daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu kan orang itu kan Pak. Kita itu dibacakan sirroh, dibacakan sejarah baca Nabi, sedikit banyak berbeda biar bisa mengikuti perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang malah kedalaman yang dijalankan bahkan Nabi tidak pernah kita jalankan, hal yang dilarang bahkan Nabi malah ini tak kita jalankan. Contoh kecil, kita disuruh akur sama tetangga, dulu sama tetangga, sama keluarga, itu kan ajaran bahkan Nabi. Kadang kita yang kadang-kadang malah nggak akur. Bahkan Nabi ketika hidup jangan berbanyak keluh kesah, jangan berbanyak ngomong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah syukurin nikmatin sabar pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mau pusingnya kita, mau bahagianya kita, mau belangsangnya kita, mau bahagianya kita, itu semua sudah menjadi salah satu kebutuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebatas makhluk tidak pernah bisa sedikit pun untuk senantiasa mengelak daripada kodok-kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengatakan dirukun iman yang menantang wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan buruknya takdir Allah berikan kepada kita itu sudah baik minta Allah. Menurut Allah itu berat. Jangan kadang-kadang kita dikasih ya Allah, saya sudah rutin, jamaah rutin, sedekah rutin, madinah tahlil, cuma hidup saya masih bilang satu. Itu bukan kalimat orang yang paling katakan suluk dalam ini. Belum suluk dalam masa-masa berbaca. Imannya perlu diberikan lagi, diberi lagi, dan senantiasa kita sandarkan kehidupan kita itu tetap aku. Ketika kita iktidarkan, kita tampilkan, Bapak itu semua punya produksi PT mie atau motor. PT-nya itu semua Allah, semua Bapak punya produksi motor Bapak yang siapkan produksi itu kan terserah Bapak. Mau dijual ya silahkan, mau dikasih ke orang ya silahkan, mau disebut dengan barang ya silahkan. Begitu juga kita sebagai seorang makhluk harus mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan punya aturan sendiri. Seberapapun ataupun sejelek apapun saat ini Allah berikan, tetap kita harus menerima dengan apa? Dengan asa mau bahagia setiap saat. Akan Nabi kan nggak pernah ngatain ke kita Pak. Datang masjid tahu-tahu sambil muka pecel, busuk. Bahagianya Nabi itu setiap saat Pak. Mau dia ketika dikejar-kejar orang kafir, mau ketika dia bahasanya lagi di perang nama kafir kuras, mau ketika menghadapi peperangan yang lawannya saat itu cuma 10.000 pasukan, jaminan Nabi cuma ada 300 orang Pak. Beliau tetap bahagia, kenapa? Sejatinya semua kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah berkehendak pasti kun fayakun. Seperti di dalam surat Al-Yasin, inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqul hukum fayakun. Kita kadang-kadang budaya harus berusaha syariat dulu. Cuma syarat sudah jalani, larikan semua ke hakikat ikhtiar wajib. Hasil bukan kita yang menentukan. Sedikit banyak kalau kita ikuti daripada apa yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit motif daripada masalahnya Sabda Turunan Abi Bakar. Beliau mengatakan iku dia ya'fu wa la yu'aqib. Bagian Nabi semasa hidupnya Pak, ketika ada orang yang menyakiti, beliau itu tidak pernah membalas. Kanjeng Nabi dulu waktu hidup disakiti sama orang yang mau balas. Kita berbalas. Belum disakiti sama tetangga, belum kita sakiti oleh keluarga. Tahu-tahu kita sebenarnya sakiti. Maaf sedikit demi sedikit. Ketika ada yang diri kita nggak pas, larikan kepada saudara kita mengatakan mau kita ngasih. Wal dari kaum muslimin termohon itu
Pemulihan itu menjelaskan orang yang senantiasa dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau mazhab pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum lama mengatakan dari mulai khutbah ini sudah dibaca secara nabawi, baik maulud tiba, maulid siluturun, berjanji, burdah, wawiluhan, semua karena apa? Tabarukan wa tafa'ulan, agar supaya kelak si anak ini hidupnya senantiasa mencontoh akhlakul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yasimu yasmut wa yajah. Ketika dia Nabi diusul yang pernah beliau itu senantiasa menjawab dengan seperti bahkan ketika beliau dakwah di Taif yang pernah ke tanah suci, ketika logika saya batu seperti itu di bibir jurang, Pak, kalau nggak ditanam oleh tanyur saat ini pasti jalan-jalan Taif itu ketutupan batu tersebut. Cuma karena ikhlasnya wilayah ketika disakiti oleh orang-orang Taif, dilempar dari onta, dilempar batu, motor segala macam, beliau tidak pernah mau membalas. Akhirnya batu tersebut, ya Rob, dan engkau turunkan batu tersebut pada orang Taif. Barangkali kelak saat ini orang-orang yang belum mau beriman kepada engkau, zuriat-zuriatnya kelak akan menjadi orang-orang generasi daripada berjuang muslim. Kita telah berjuang. Kadang-kadang kita seringnya malah mesti orang. Kalau saya pribadi mesti merasa kembang, karena apa merasa berkurang bisa saya dimusuhkan termasuk digibah orang, diomong orang. Berarti Allah lagi angkat daripada dosa-dosa saya melalui orang tersebut. Cuma saya katakan dengan kasihan namanya ngupil saya. Biasaan semenit 2 menit ngomong kejelekan saya, namanya kejelekan ke orang. Kan dia nggak nyadar sedikit demi sedikit, lama-lama kan jadi bukti. Gak terasa, tahu-tahu dosa kita sudah banyak, minta Allah. Akhirnya bayangan-bayangan kita kelak di akhirat seolah-olah kita ubudiyahnya di masjid, zaman nggak pernah ketinggalan, ibadah kita nggak pernah ketinggalan, cuma hakikatnya ibadah nggak pernah tertanam pada diri kita, sholat kita, zakat kita, jariah kita, itu semuanya menjadi satu tambahan. Makanya saya ingat ada kaum yang berumur almarhum ketika menghadapi seorang santri di era zaman 98, beliau mengisi tausiah di pondok saya. Ada sedikit kalimat yang sampai saat ini saya dalilkan. Kelak ketika kalian terjun ke masyarakat, saya merasa sombong dengan ilmu yang kau dapat dari pondok. Saya merasa bangga dengan kalimat yang kau dapat dari pondok, sehingga mengabaikan, menyebarkan amal yang kecil yang seharusnya bisa kita jalankan. Contoh kecil, bapak mau berangkat ke masjid, tahu-tahu ada kayu di tengah jalan, pinggir itu kita nggak akan pernah tahu sholat kita orang kita sebagai ikhwah ifarah. Padahal belum tentu karena sholat itu kewajiban, suatu ketaatan gambaran manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan perintah daripada Allah. Semua kalau amalnya barangkali ketika kita nyinggiri batu, nyinggiri kotoran di tengah jalan, hati kita lagi selamat, nggak ada ujub riak, nggak ada kesombongan, dengan tulus stabilitas buang. Kalau dia insya Allah akan bangun, akan menjadi salah, kita akan dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bolak-balik itu ketika kita ngaji sebenarnya itu saya itu malunya apa? Semakin akan jelas kejelekan daripada bisa tidak pernah ketika kita mengaji kelihatan gambar bagus dari sini ada cuma dosa masih ya. Ngaji itu kan memahami diri kita. Benarkah kita kehidupan kita begitu syariat? Atau sebaliknya kehidupan kita meninggalkan daripada syariat? Setelah syariat kita pahamkan, baru naik kepada hakikat. Kalau melakukan syariat itu khawatir saya itu apa Pak? Pasti ada kalimatnya saya. Kalau nggak ada saya pasti nggak akan terjadi. Kalau nggak ada saya pasti tidak akan pernah ada. Kalimat kata-kata yang sering kita omongin itu melebihi daripada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senantiasa belajarnya ini syariat, setelah kita mulai dipahami ilmu syariat, kita memahami tadi
terus motivasinya apa? Saya dijalankannya ke manusia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah itu juga Allah yang beri bisa. Saya pasti awal daripada ibadah kita jalankan pasti tidak ada lagi sanggup pautnya dengan kemampuan yang Allah berikan pada kita. Mampunya kita tetap Allah yang memampukan. Hidupnya kita tetap Allah yang hidupkan. Yang melangkahkan kita untuk menuju satu bagusan baik dan sebagainya itu tetap maulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kita itu sebatas mengaku-aku daripada hanya Allah. Dan yang hal seperti ini kita usah dengan kalimat-kalimat yang seharusnya kita tanah buat kita, sehingga pas seolah kita nanti di akhirat menjadi orang yang paling baik kelak bumi surganya Allah yang paling baik. Ternyata yang kita bayangkan dalam dunia jauh daripada hal yang akan terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kadang-kadang kurang muhasabah diri, mengintrospeksi diri akan kejelekan-kejelekan yang sebenarnya saya dan diri kita semuanya. Bukan daripada memberhati murid yang nantinya 40 hari senantiasa dalam hidupnya tak minta kepada Allah agar saya buat atas berkata-kata kehidupan perilaku bahwa Nabi bisa kita amalkan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga tidak ada konflik di dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat. Larinya satu kuncinya, yakni yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setahu saya perumusan mulai itu adalah menjelaskan dengan Nabi mulai diciptakan mau diciptakan yang dalam kandungannya proses beliau lahir, yang nanti mulai awal lahir kecil-kecil yang beliau jadikan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita benar-benar menetap diajarin berdagang oleh pamannya, diajarin bertenang dan sebagainya. Kita saat ini kadang-kadang seolah-olah kepengen menjadi orang yang mulia, seolah-olah profesi yang saat ini Allah berikan seolah nggak pas dengan kita. Itu kan salah satu hal yang berkaitan dengan apa-apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahun aja udah diajari datang nggak apa-apa, bertenak kambing, ngawal kambing udah biasa lah. Gedenya jalan pun nggak pernah. Yang namanya ada harapan, saya harus menjadi apa? Makanya saya pesan kalau dibaca orang tua yang saat ini lagi naruh anak pesantren, jangan nyampe ada salahnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita, ya umati, ketika kamu mau menaruh anak di pondok, minta kelak dijadikan buku balik atau sudah serupa. Ya Allah, saya titip anak di pesantren semoga kelak dikasih Allah yang bermanfaat, sehingga kelak ketika dewasa mau ombak badai topan yang akan ia nikmati, yang akan ia terima tetap berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti setelah 40 hari berjalan dan memperingati umur seperti ini, kita itu akan tahu diri kita. Sehingga kalau tahu diri kita, ketika yang boleh kita lanjutin, ketika yang sekiranya bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi, tinggalin. Dan nyampe baca 40 hari itu mulai tahun per tahun diskusikan nanti kebulinya dari mana. Ya, bahasanya ya memang saya akui bang, kalau untuk namanya maulid saya beretikot dengan yang jelas menurut saya. Dulu senang gunung awal ada yang hadroh ataupun alat tradisional berupa kalau bahasa berlajian kan itu kan pertama kali meneruskan senang apa caranya pak? Waduh, tujuannya senang gunung memberikan suatu gambaran alat seperti itu kan apa jamaah kalau nggak ada tahapan itu pada tidur. Saya itu malah banyak yang tidur ya itu senang doang. Karena kalau ada alat itu minimal ketika dia mau tidur kan biasanya si jaya itu apa ngobrolnya tidur kan nggak tidak terlalu ngantuk. Makanya ketika kita hadroh latihan apa malah seperti itu tetap semampunya kita apa beliau lah salah satu tokoh pencetus seribat adanya alat-alat di sana berupa fleksi untuk alat aktif walaupun untuk saat ini sudah di apa sandarkan dengan era menjadi tambah yang namanya terbuka terus apa namanya itu cederengan ditambah lagi dengan ketika apa untuk melengkapi pak
cuma tujuannya itu satu, agar supaya orang itu ketika hikmahnya kita dalam bahasa, hikmahnya kita dalam mendengar, itu akan merasuk dalam ruh kita, menghidupkan daripada ruh kita, sehingga roh kita akan hidupkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingatkan saya ingat ketika ambil lihat itu orang, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, pengennya keluar tahu. Ya Rabbi wa filik wal muslim, ya Rabbi la taqtor. Saudara kita lagi minta maaf kepada Allah, kita amrul kepada Allah, maka kita juga kalau ketemu malaikat enggak kita malu, Pak. Ini misalnya baca seperti itu, tangannya enggak mengikuti, apalagi hatinya. Sejenak paling tidak ada 2 jam baca itu, HP tinggalin dulu, gak usah dipegang, lebih baik. Bukan samarin enggak, Pak, sama-sama belajar masalah. Untuk apa? Untuk penyampaian kita dalam menerima agar supaya diri kita itu diberikan status bacaan-bacaan arti daripada kandungan, mau libah, mau berjanji atau mesti dua atau sebagainya. Kalau tadi yang dibaca Pak Toto kan mau berjanji, yang biasa masjid mau libah, belum ada yang membaca sesudur ataupun buddha, cuma dengan apa? Lamaan. Dampak dibacakan 2 materi aja udah kelimungan. Apalagi mengatakan, saya yakin besok tempat saya mau anak hitung itu pun udah batuk. Kalau total batuk itu paling sendirian. Ya. Malam ini saya kan, iya malam ini saya itu bangkit, tahu-tahu disuruh sama Taufik. Dia lagi batuk, komentar itu ngijitin, tahu-tahu dipegang, pasti maksakan. Bila nanti ada yang sehat malah nggak mau, bila ada botak batuk, nggak memegang. Ya udah, saya niatnya nggak tausiah ataupun mau itu enggak, niat saya mengingatkan diri kita al-fakir kepada jamaah ketika mengerti yang baik dan kita jalankan. Jangan kau melihat apa saya menyampaikan cuma ketika ada baik yang baru kita jalankan. Karena Rasulullah berkata, bil masalah kandungan, lihat yang dikatakan dan kau melihat orang mengatakan walaupun toh seorang pemulung baru seorang baik, ketika kalimatnya baik, kalimatnya menjadi suatu ilmu bagi kita. Jalankan, Pak. Gak usah mantra selamat tukang bakso ngocah wae paling mana dulu. Jangan. Ketika yang baik harus kita jalankan. Ketika yang jeleknya buang di kalimat. Karena saya yakin belum tentu orang yang bisa ngomong itu orang yang paling baik, saya paling ngerti kalau terus perang begini, Pak. Saya itu ingat akan apa yang kata Rasulullah, orang yang senantiasa baik ngomong, tidak pernah yang dia omongkan kepada umat kelak dia akan disini oleh Allah terlebih dahulu daripada orang-orang yang tidak berat. Makanya saya tidak pernah berusaha responsif dari balik kemudian. Ya terserah Allah. Mau jadikan dia pemulung ya silakan, mau jadikan dia petani ya silakan, mau jadikan dia seorang kuliah silakan. Karena apa? Dia dalam melakukan makhluk Allah dan bola yang akan menjadikan dan beri anak-anak saya. Makanya ketika dia pun tenang, Pak, nggak akan pernah berbeda pendapat dengan orang tua. Kalau satu kita anak di pondok mau ngabisin beras berton-ton, duit dah jutaan, pulang masih taruhan di perawatan. Ya Allah, itu kita soleh, bapaknya aja nggak ada di sholat. Nah itu rezeki-rezekinya Allah, Pak. Sampai cuma batas masjid Prakara, tidak boleh meminta ataupun mengambil daripada hati Allah SWT. Batas titipin duit, karena kita punya ladang ibadah titipin nanti bergaya anak kamu, jangan kita melakukan biaya anakmu. Selesai. Ini Pak amalnya apapun tidak pernah lagi diingat, nggak pernah diingat kita saya pernah bantu kita, bantu upaya punya utang mati, nggak pernah tahu. Apa? Kita sudah lupa semua Allah, kita kembali kepada Allah. Tapi tangan jadi sahabat orang rezeki yang saya ngasih, kamu sudah saya titipin, kenapa Pak? Kamu aku. Coba ya. Hadirin jamaah rahimahullah, kiranya nggak perlu panjang lebar yang sudah ngantuk juga. Saya tuh tidak khawatir rasanya karena nggak bisa ngomong. Karena saya ingat kata-kata ulama, man kasuro kalamu kasuro kotohu, paman kasuro tohu kasuro lahu atau kenapa kasuro. Orang yang banyak omong kepada sanjak banyak salah, Pak. Dan orang yang senantiasa baik salah akan tumbuh. Daging yang gede tumbuh, Pak.
Dan ketika orang yang sudah tumbuh akan banyak gajinya, dan ketika dia itu banyak nyedulun perutnya, dia itu akan banyak tidur. Hanya apa beku ya orang. Pikirannya udah adanya ngantuk, pengajian ngantuk, tahlilan ngantuk. Dimarahin istri juga ngantuk. Padahal istri kalau melihat suami dimarahin ngantuk kan nggak marah ya. Orang dimarahin ngantuk. Ya, ibu, benar. Ibu-ibu ketika melihat suaminya pelan-pelan, pasti marah. Pengen ketika marahnya itu didengeri dengan hikmat. Akhirnya bagaimanapun ketika kita respon kan nggak ada tambahan kemarahan lagi. Tanya ke istri saya itu kadang sebulan kalau nggak marah saya kangen. Apalagi ketika pas posisi nggak punya duit kok nggak marah, wah khawatir udah diambil akalnya. Ya perempuan kalau nggak punya duit kan seharusnya marah. Jadi kalau nggak marah ini rasanya tadi masih utuh ya. Iya. Kemudian terus sekalian tidak seumur hidup dari mulai dulu kenal di Bitung juga. Bocor tak bujur, orang tak pakar. Belum tak bujur, orang ngomong tak pakar apa? Orang zaman normal, bukan zaman milenial. Hadirin rahimakumullah, hasilnya kita melalui sama-sama di masa berdiri. Semoga malam kedua nyampe nanti malam 40 Allah titipkan kepada kita sedikit dari akhlak dari hadir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa-apa yang kita minta sehabis surat sunnah, surat wajib, dua-dua yang kita baca, kepengen kebahagiaan dunia akhiratnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pokok daripada kita itu memahami syariat, memahami agama, cuma satu, kebahagiaan. Apa dunia akhirat bukan kekayaan. Kekayaan itu enggak agama itu mengajarkan kebahagiaan dunia akhirat. Saat ini kita enggak bahagia berarti saat ini kita belum cari hidupnya sehari bagi belum bahagia. Makanya semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilah kita menghadiri daripada yang terbaik, hidup kita lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puncak daripada kebenaran kita pengen bahagia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, saya sampaikan barangkali Allah lahir dari salah baik dari kuliah atau mensaja atau tidak dari pribadi yang fakir dan bodoh ini, mohon maaf yang seluas-luasnya. Surabaya kota besar, Jakarta kota presiden, segala kata-kata kasar mohon maaf 100%. Akhiri wuzid astagfirullah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tausiah dari Al-Ustaz Selamat Haryadi. Tentunya ada pesan dari beliau bahwasanya selain kita cinta Nabi Muhammad, tentunya kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Jadi saya tangkap tadi Pak Ustaz menyampaikan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ustaz, insya Allah Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian nanti pulang ke rumah masing-masing menjalankan pesan dari Al-Ustaz Bapak Selamat Haryadi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sebelum acara ini saya tutup, ya nanti Pak Haji. Sebelum acara ini kami tutup, kita sampaikan bahwasanya mengingat besok tidak ada yang ngambil untuk malam ketiga, Maulid Arba'in akan dipindahkan ke Masjid Nurul Jannah. Kami harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa hadir untuk bersama-sama membacakan Maulid besok di Masjid Nurul Jannah. Pesan dari Bapak Ketua, mohon untuk disiapkan infak terbaiknya. Insya Allah Pak Ustaz. Ya, dari awal sampai akhir tentunya saya selalu membawa acara. Banyak hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Untuk itu kami mohon untuk diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.